Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, teman-teman, pada video kali ini ya ada pasien yang ngehubungin gua karena dapat nomor gua dari YouTube ya, teman-teman. Nah, pasiennya itu udah lansia ya, teman-teman. Jadi yang ngehubungin gua ini adalah cucunya, teman-teman. Ya, si nenek ini usianya itu hampir 90, teman-teman. Ya, kata keluarganya. Kalau nggak salah sih 87 tahun. Nah, ini tuh tiba-tiba timbul menggelembung seperti ini. Nah, ini udah gue lupa ada berapa lama timbulnya ya. Dan minta dirawat ya lukanya. Nah, jadi ini teman-teman ya, kalau teman-teman ada luka melepuh seperti ini ya, itu cairannya bisa teman-teman buang ya kalau memang gelembungnya itu lebih dari 1 cm, teman-teman. Karena kalau tidak teman-teman buang ya, itu kasarnya nanti dia akan berakumulasi ya, takutnya malah jadi kumpulan bakteri gitu sih, teman-teman ya, di dalamnya ya. Nah, itu ngegelembung, teman-teman ya. Ini gua ambil pakai sepuit. Jadi gua tusuk ya pakai sepuit, terus gua tarik cairannya ya. Ini tuh banyak banget ya gua narik cairan ya. Ini sambil gua ajarin pembantunya tuh, makanya dia nggak pakai handscoon karena yang sehari-hari ada di rumah adalah pembantunya ya. Nah, ini lukanya tuh banyak, teman-teman, menimbul gelembung seperti ini. Pada umumnya lansia itu, teman-teman, kulitnya memang sangat sensitif, bahkan lebih sensitif dari kulit bayi kalau menurut gua. Karena gue punya beberapa pengalaman ya, pasien lansia yang tiba-tiba kulitnya melepuh. Nah, hal ini bisa banyak sebab, teman-teman. Pertama, biasanya lepuhan itu timbul karena akibat gesekan, teman-teman ya. Terus juga kalau ngelepuhnya di kaki ya, bisa juga memang karena sirkulasi darah baliknya memang sudah tidak lancar, akhirnya banyak cairan terakumulasi di kaki ya. Jadi kegesek sedikit, ketekan sedikit, dia bisa timbul seperti lepuhan ya, teman-teman. Nah, jadi kayak gitu, teman-teman. Kalau lepuhannya besar, teman-teman bisa jangan diklotek ya, teman-teman ya. Kulitnya tuh jangan dikelet ya. Jadi cukup ditusuk, dibuang cairannya, disedot seperti itu. Karena kalau teman-teman robek kulitnya, karena banyak banget yang terjadi ya di beberapa fasilitas kesehatan itu kulitnya sengaja dibuka ya. Tapi gue juga nggak tahu sih ya sebenarnya baiknya yang mana. Tapi kalau gue adalah tim yang kulitnya tidak dibuka, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kulitnya kita buka, karena kulitnya kita kelupas, maka itu nanti akan menjadi luka yang terbuka, teman-teman, seperti itu ya. Karena menumbuhkan epitel itu lumayan perlu waktu ya. Jadi kan kalau kita cuma tusuk sedot, nah itu intinya nanti cairannya akan kebuang seperti itu. Nah, ini kempes ya. Kalau udah kempes ya udah nggak usah diapa-apain, teman-teman. Nanti tinggal ditutup ya, disalepin atau nggak ditutup. Ini tuh ada beberapa luka yang di bagian belakang itu udah diklotekin sama keluarganya, teman-teman. Alhasil ya itu di situ udah diklotekin, nggak ditutup ya, karena pengennya tuh biar cepet kering ya. Lagi-lagi itulah hal yang masih tertanam di banyak masyarakat. Jadi luka itu, teman-teman, kalau mau cepet sembuh, lukanya itu harus lembab, tidak boleh kering, tidak boleh basah. Pas gua perhatiin di luka yang terbuka itu yang di belakangnya, teman-teman ya, itu banyak banget rambut pada nempel dan kotoran. Justru itulah yang menjadi agen sumber infeksi, teman-teman. Nah, untuk itu jangan sekali-kali, teman-teman, klotek-klotek kakinya. Nah, kaki yang sebelahnya itu udah gua ambil cairan dan udah gua balut, cuman gua nggak sempat videoin karena agak susah ya. Ini masih ada beberapa sisa-sisa cairan yang memang gua sedot kembali, teman-teman ya. Jadi memang lansia itu kulitnya memang sensitif ya, teman-teman ya. Ini kalau ada luka seperti ini, teman-teman, yang gelembung, bisa teman-teman cuci sebenarnya kakinya pakai sabun bayi juga boleh ya, karena memang kulit lansia terkenal sensitif ya. Terus juga dalam pemakaian plester ya, kadang-kadang, teman-teman ya, area di sekitar plester itu bisa menggelembung juga. Beberapa gue pernah nemuin lansia dengan masalah luka dekobitus setelah di plester justru malah malah menggelembung seperti luka melepuh. Itu juga bisa terjadi. Itu bisa terjadi karena plester, karena kan daya perekat itu, teman-teman ya, ada sebuah tarikan. Nah, disitulah saking sensitifnya kulit lansia sampai melepuh.
Oh iya, buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka area Jabodetabek ya boleh hubungin gua lewat WA. Nanti nomor WA-nya gue cantolin di kolom deskripsi atau enggak di kolom komentar. Kalau nomor handphonenya belum gue cantolin, teman-teman scroll aja ke video yang paling bawah. Ya, di situ udah banyak nomor handphone yang gue udah taruhin. Takutnya gue lupa. Buat yang di luar daerah bisa konsultasi online berbayar seikhlasnya teman-teman, tidak dipatok tarif. Ya, tapi kalau teman-teman memang keterbatasan ekonomi, tidak perlu membayar sepeser pun teman-teman. Insya Allah gue akan bersedia membantu teman-teman. Ya, kalau konsultasi online itu teman-teman ya teman-teman ceritain dulu awal mulanya luka itu seperti apa dan cara merawatnya seperti apa, pasiennya usianya berapa gitu. Ya, nanti terus juga kirimin foto serta video, harus 2 teman-teman, karena kalau foto doang kadang-kadang itu tidak sesuai dengan video, takutnya persepsinya beda gitu teman-teman. Video aja dengan kita lihat langsung aja kadang-kadang tuh berbeda ya, apalagi kalau teman-teman cuman tampilin fotonya aja. Nah ini tuh gue udah salepin tuh teman-teman ya, walaupun gue nggak klotekin, itu luarnya harus gue salepin karena akan memberikan sensasi rasa nyaman teman-teman ya. Nah kulit-kulit lansia itu kalau kering seperti ini teman-teman ya, itu wajib banget dikasih lotion. Jadi jangan dibiarkan aja ya. Ini kalau teman-teman lihat ya, jangankan lansia, kulit kita aja tuh kalau kaki itu suka banget kering teman-teman ya. Ini abis gue tadi tuh gue sempat spray antiseptik ya di perawatan luka ini. Gue kurang fokus ke video ini ya karena memang agak susah teman-teman ambil gambarnya gitu, karena gue naruh tripodnya agak susah ya. Ini akhirnya gue tutup pakai kasa seperti itu ya. Ini tuh alhamdulillahnya ya teman-teman ya, kalau luka nggak kita buka tuh insya Allah aman. Tapi kalau teman-teman klotekin atau nggak kelupasin kulitnya yang tadi habis kita pecahin ya dengan harapan cepat kering, itu salah teman-teman. Kalau teman-teman tutup pakai kasa, dia justru nanti besoknya ketika dibuka itu pasti akan lengket. Nah ini gue bilang sama keluarganya ya, kalau mau dibuka nanti buka kalau rembes. Biasanya luka seperti ini akan timbul banyak cairan masih ya, jadi mudah rembes gitu, apalagi gue kasainnya tipis seperti itu. Karena memang keluarga nyediainnya terbatas kasanya ya teman-teman ya, belum sempat beli ya. Tapi di sini tuh yang jaga si neneknya ini udah paham cara gantinya, udah gue ajarin semuanya. Intinya seperti itu teman-teman. Buat teman-teman yang butuh salep ya, gue ada salep ya, biasa gue buat sendiri memang ya, yang gue jual harganya di bawah pasaran ya. Jadi salep tersebut tidak gue jual bebas ya teman-teman ya, hanya untuk yang konsultasi online aja atau enggak teman-teman yang butuh, yang udah gue lihat lukanya seperti apa ya. Yang kita tahu memang produk salep ya lumayan harganya ya, dan bahkan salep-salep khusus luka tersebut biasanya tidak ada di apotik ya teman-teman ya. Kebanyakan tuh di apotik salepnya salep-salep antibiotik, sedangkan jujur aja ya, gue selama ngelakuin perawatan luka hampir nggak pernah sekalipun pakai salep yang ada kandungan antibiotik ya. Mungkin kalau kandungan silver gue pakai ya, kalau kandungan butuh serbuk antimikroba gue juga pakai, kalau hydrogel kadang-kadang gue pakai. Intinya tergantung lukanya seperti apa teman-teman. Jadi setiap luka kebutuhannya juga beda-beda ya, cara pembalutannya juga beda-beda ya. Jadi itu aja ya teman-teman ya. Jadi intinya kalau buat lansia ya, yang perlu diperhatiin ini tuh si nenek masih bisa ngomong ya teman-teman ya, masih kooperatif banget, serius, masih nyambung. Gue juga heran, gue tanya mudanya emang gimana nek gitu kan, ternyata mudanya juga makanannya sehat, sayur-sayuran seperti itu teman-teman ya. Mungkin itu aja sih teman-teman ya untuk para lansia ya. Jangan lupa dimiring kiri miring kanan, apalagi buat bed rest total ya, karena ini gua acungin jempol sih buat yang ngerawatnya, karena nggak ada luka dekubitus di belakang punggung sama sekali teman-teman. Jadi bener-bener bersih, cuman di kakinya aja gitu ya. Masalah penutupan sebenarnya bisa pakai apa aja ya, tergantung lukanya, karena dressing itu penutup luka tuh ada banyak, ada hidrokoloid, alginat, terus kasa, terus cotton wool dan lain-lain. Jadi bebas ya, ikutin aja pokoknya. Kalau masalah luka pada lansia teman-teman harus bener-bener pahamin ya, karena kan takutnya ada yang alergi plester lah, alergi ini, alergi itu ya. Jadi wajib bener-bener kita
pantengin teman-teman, seperti itu. Jadi setiap ganti balutan wajib banget dievaluasi. Nah kalau udah seperti ini ganti balutannya, sebenarnya tadi ini gue udah spray pakai antiseptik ya teman-teman ya. Jadi bisa ganti balutannya per 3 hari sekali. Kalau memang dalam waktu 1 hari ngerembes ya wajib diganti. Mungkin itu aja video kali ini dari gue. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.